Dongeng Bahasa Indonesia. Hans si Landak. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang petani dan istrinya. Mereka punya segalanya untuk membuat mereka puas. Semua, kecuali seorang anak. Lihatlah betapa bahagianya mereka. Rumah mereka dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Rumah kita diisi dengan jagung dan kentang. Aku tahu. Aku juga ingin bermain dan menggendong anak sendiri. Oh, untuk mendengar derai kaki kecil. Ya, sama seperti itu. Itu punya Landak, sayangku. Aku akan mencintai anakku bahkan jika mereka adalah landak. Tidak lama, sang istri melahirkan seorang anak laki-laki. Namun, suaminya melihat sesuatu yang aneh. Kenapa itu? Apakah wajahnya terlihat berbeda? Aku tidak tahu. Mungkin kita harus bertanya pada dokter besok. Tapi dokter tidak pernah datang. Sang istri telah berjanji untuk mencintai anaknya meskipun itu seekor landak. Dan itulah dia. Bekas luka kecil di punggung bayi itu mulai tumbuh menjadi duri-duri kecil dan wajahnya sekarang menyerupai bayi landak. Tapi bagian bawahnya adalah manusia. Bagaimana kita akan membesarkannya? Kita akan membesarkannya dengan cara bagaimana membesarkan anak. Dengan cinta. Mari kita namai dia Hans. Hans tumbuh dengan semua cinta dari keluarganya. Tapi karena durinya, mereka tidak pernah bisa memeluk ataupun menyentuhnya. Dia akan tidur di atas tumpukan jerami di dekat perapian. Hans sayang, bisakah kau pakai sendok? Bu, sendoknya tidak berfungsi dengan baik untukku. Hans juga tidak diterima oleh orang lain, baik anak-anak Hei. atau orang dewasa. Jauhkan dari anakku, dasar monster. Dia selalu sendirian, dan saat dia tumbuh, dia mendambakan persahabatan. Tapi dia tahu dia tidak akan menemukannya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi. Ibunya sangat tidak senang, tapi memberi Hans hadiah perpisahan. Itu adalah liontin. Ini indah, Bu. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah liontin ajaib, dan liontin ini akan memberimu keajaiban ketika waktunya tepat. Setelah itu, liontin ini akan retak. Kau harus mengambilnya untukku. Terima kasih, Bu. Inilah yang kau minta, nak. Bagpipes, beberapa ayam, kambing, keledai, dan burung unta. Terima kasih, Ayah. Sampai jumpa. Hans menunggang burung unta dan melambaikan tangan, meninggalkan mereka untuk mencari hidup dan peruntungannya. Dia mengunjungi banyak negeri dan tempat tinggal, tapi tidak pernah diterima. Penampilannya membuatnya sulit untuk berteman. Tidak ada yang mau mendekatinya, dan dia selalu diejek atau disambut dengan tatapan tajam. Aku gagal mendapatkan teman. Mereka menilaiku dengan mudah. Mungkin lebih baik jika aku menjauh. Maka selama berbulan-bulan, Hans membangun sendiri sebuah pondok kayu kecil di hutan dan mulai hidup menyendiri. Dia menjual telur dan susu dengan tenang di kota dan sebagai imbalannya akan mendapatkan keperluannya. Dan untuk menghabiskan waktunya, Hans akan duduk di atas burung untanya di dahan rendah di hutan dan akan memainkan bagpipe-nya. Suatu hari, seorang raja sedang melewati hutan. Dia berkeliaran tersesat dan kesal. Menyebalkan sekali. Bagaimana aku bisa keluar dari sini? Apa itu? Ada seseorang di sana. Aku selamat. Dia mengendarai kudanya mengikuti musik dan akhirnya mencapai Hans. Raja menatapnya. Cukup terpana melihat setengah manusia setengah landak duduk di burung unta bermain bagpipe. Halo, aku tersesat. Bisakah kau menunjukkan jalan keluar dari hutan ini? Hans memandang raja dan berpikir sendiri. Pria ini adalah raja. Jika dia meminta bantuan, mungkin aku bisa meminta sesuatu sebagai balasannya. Seorang raja tidak pernah mengingkari janji. Aku akan membantumu, tapi sebagai imbalannya aku menginginkan sesuatu. Apapun itu akan kukabulkan. Aku berjanji. Setelah kau kembali, orang pertama yang menyapamu harus tinggal bersamaku sebagai temanku. Dengan sukarela tentu saja. Raja sedikit terkejut, tapi dia sudah setuju. Hans menunjukkan jalan keluar dari hutan
dan raja segera sampai di istananya. Saat dia mendekat, dia melihat dua sosok mendekatinya. Salah satunya adalah Rudy anjingnya, dan yang lainnya adalah... Carla? Tidak. Ayah? Oh sayang, Rudy. Kemarilah nak, Rudy. Anjing itu bergegas maju mendengar namanya. Ayo, Rudy. Rudy, tidak. Anjing itu berhenti di tengah jalan dan Carla melompat ke pelukan ayahnya. Ayah, kenapa ayah lebih senang melihat Rudy daripada aku? Oh, Carla. Dia menjelaskan semuanya. Ya ampun, ya tidak apa-apa. Janji adalah janji. Dan aku akan menemuinya ketika waktunya tepat. Beberapa minggu berlalu dan Hans tiba di istana. Carla mengambil beberapa barang miliknya dan pergi untuk tinggal bersamanya. Oh, aku telah membangun kamar untukmu. Aku sudah berusaha membuatnya semenarik mungkin. Itu indah. Pada awalnya, Carla sangat rindu rumahnya. Dia merindukan cinta ayah dan ibunya. Betapa aku merindukan mereka. Oh, Hans berusaha keras untuk membuat Carla merasa disambut sebaik mungkin. Dan seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa lebih betah. Terima kasih, Hans. Terima kasih kembali. Putri, aku akan pergi ke kota hari ini. Bisakah aku ikut denganmu? Oke. Mereka berdua pergi ke kota. Hans mengenakan jubah. Di sana dia melakukan transaksi seperti biasa, sementara Carla mengamati semuanya. Cepatlah pergi. Kau menakut-nakuti pelangganku. Tentu saja. Tadi itu kenapa? Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang... Angin bertiup dari tudungnya, memperlihatkan wajahnya kepada orang yang lewat. Beberapa ngeri, yang lain mengejeknya. Monster, pergi! Beraninya kau? Carla, tidak. Ayo. Ketika mereka pulang, Carla sedih. Memahami bahwa Hans telah diperlakukan seperti ini di sepanjang hidupnya. Aku juga tidak berbeda pada awalnya. Tidak heran dia sangat menginginkan pendamping. Tapi yang tidak diketahui Carla adalah bahwa Hans sudah cukup senang dia ada di sana. Keduanya tumbuh lebih dekat karena mereka memahami satu sama lain dengan baik. Kini seiring berjalannya waktu, ibu Carla sang ratu sangat kesal. Dia sangat marah karena Carla pergi untuk tinggal bersama manusia landak. Tapi sekarang, ratu punya rencana. Malam ini kita akan pergi dan membawa putriku kembali. Kau akan mengikat makhluk itu dan memenjarakannya. Maka ketika bulan terbit dan cerah di langit malam, ratu dan tentaranya diam-diam berjalan ke tempat tinggal Hans. Oh, anakku tersayang tinggal di gubuk itu. Oh, pergi dan keluarkan dia segera. Para prajurit segera masuk dan dengan lembut mengangkat putri yang tertidur keluar dari kabin. Mereka berhati-hati menempatkannya di dalam kereta agar tidak membangunkannya. Cepatlah, kereta itu melaju dengan hati-hati. Sementara itu, Hans dibangunkan dan diikat. Hei, tunggu. Apa? Carla? Carlaku tersayang. Semuanya akan baik-baik saja. Di mana aku? Ibu? Apa yang ibu? Shh, tidak apa-apa. Ibu telah menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Tidak. Di mana Hans? Oh, makhluk itu akan dibawa pergi dan dipenjarakan. Para prajurit pasti sudah. Tunggu. Carla? Carla berlari melewati hutan yang gelap. Aku harus menghampirinya tepat waktu. Hans! Dia berlari dan segera mendengar beberapa suara. Dia menemukan Hans dibawa pergi oleh tentara. Berhenti! Lepaskan dia! Carla! Aku minta maaf, Hans. Ratu muncul di belakang sang putri. Carla, tinggalkan makhluk itu. Namanya Hans, dan dia bukan makhluk. Tinggalkan dia atau aku akan membawamu pulang dengan paksa. Apa itu? Geraman itu semakin dekat dan sepertinya datang dari segala sisi. Kemudian dari semak-semak muncul seekor harimau besar, matanya berkilat. Lindungi sang putri! Tidak, Hans! Carla, tidak!
Carla melompat ke arah Hans bersamaan dengan harimau itu dan tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Duri di punggungnya bersinar dengan terang dan berputar di sekelilingnya. Cahaya yang menyilaukan dan duri yang terang membuat harimau itu pergi, menyelamatkan keduanya. Hah? Oh, Hans? Apa? Hans telah berubah menjadi manusia. Duri dan moncongnya telah hilang semua. Tapi bagaimana? Oh, Leontin, itu rusak. Leontin itu telah menganugerahkan keajaiban pada Hans dan telah melindunginya, dan Carla telah melihat kebaikannya yang tak berkesudahan dan keberanian. Kutukan Hans kini telah berakhir. Hans pindah ke istana atas permintaan ratu sebagai permintaan maaf atas perilakunya. Dia sekarang memiliki banyak teman dan orang untuk diajak bicara, tapi Carla adalah satu-satunya yang dia pedulikan. Dan seiring waktu mereka menikah. Hans, mereka terlihat bahagia. Aku harap begitu. Mereka membesarkanku dengan banyak cinta. Jika bukan karena kau, aku tidak akan tahu rasanya menjadi berbeda. Aku tahu sekarang. Dan saat aku menjadi ratu, aku akan memerintah kerajaanku dengan lebih baik. Bagi mereka yang merasa berbeda, kau akan menjadi ratu yang hebat. Denganmu di sisiku, tentu saja. Hans telah membuktikan bahwa bagaimanapun berbedanya kalian, kalian harus berjuang dan pantang menyerah. Ingat, betapapun berbedanya kita semua sama-sama pantas mendapatkan kebaikan, pengertian, dan cinta.